bersama, ayo bergandeng tangan, mengayunkan langkah bersama menuju masa depan. Hasil bumi dan laut kita, Harapan semua. Selamat pagi. Saya Muhammad Ahir Nasution, 3, 2, 1, go! Selamat pagi semua, dimanapun berada. Saya Muhammad Ahir Nasution, pendamping lokal desa Parang Sinimpuan Tenggara, Kota Parang Sinimpuan. Dan hal ini berada di Desa Labuan Rasoki, Kecamatan Parang Sinimpuan Tenggara, Kota Parang Sinimpuan. Kami akan mencoba bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Labuan Rasoki tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Di mana agar dapat nanti kita gali bagaimana prospek ataupun perkembangan dari program-program yang telah dikucurkan oleh pemerintah di desa. Kali ini kita telah ada kedatangan tamu ataupun narasumber kita, salah satu tokoh masyarakat Desa Labuan Rasoki. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan Bapak pada hari ini. Nampaknya Bapak sangat bahagia, Pak, pagi hari ini. Bukan bahagia, memang harus bahagia. Oh, terima kasih, Pak. Jadi boleh Pak perkenalan sedikit, Pak, agar pemirsa kita mengetahui nanti, Pak. Iya. Ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Dedi Pasaribu. Bukan Dedi Bos Bujur ya, Pak, ya? Bukan. Nama saya Dedi Pasaribu. Saya salah satu tokoh masyarakat di Desa Iya. Labuan Rasoki, Kecamatan Parang Sinimpuan Tenggara, Kota Parang Sinimpuan. Ya. Jadi boleh kan lagi Pak bertanya-tanya, Pak? Boleh, silakan. Jadi menurut kami, Pak, Desa Labuan Rasoki ini dari bentuk geografisnya memang sangat jauh dari pusat kota Parang Sinimpuan. Iya. Dan juga potensi-potensi desa yang ada di sini termasuk dalam bidang pertanian, peternakan, juga perkebunan. Jadi menurut Bapak bagaimana kira-kira gambaran umum desa kita ini? Ya, memang betul kalau Desa Labuan Rasoki ini agak jauh juga dari kota. Ada kira-kira berapa jam Pak perjalanan dari desa kita ini ke pusat kota, Pak? Kalau jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit. menit. Jarak tempuh. Jadi memang desa kami ini ya kayak di ujung dari Kota Parang Sinimpuan ada satu lagi desa Telpung Baru namanya. Iya. Nah, desa terakhir di perbatasan. Jadi memang kondisi geografis desa ini memang di sini masyarakat mayoritasnya bertani. Ada juga yang beternak, ada juga yang membuka usaha kuliner, dan memang agak juga lah desa kita ini di pertanian. Contohnya mayoritas lah 90% masyarakat di sini adalah petani, saya petani karet dan petani sawah. Tapi kalau akses jalan dari desa kita ini ke pusat kota bagus ya, Pak, ya? Bagus, ada juga sih yang rusak berlubang-lubang ada, tapi lumayan bagus lah untuk dilalui, untuk akses. Jadi begini, Pak, kan ada program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi Bapak sebagai tokoh masyarakat di desa, menurut Bapak sudah sejauh mana program pengentasan kemiskinan ekstrim ini berlangsung, Pak? Sejauh apanya ya? Yang sudah diterima masyarakat. Ya, yang sudah dirasakan masyarakat. Jadi sejak tahun 2020 ya, COVID-19 ya, itu banyak masyarakat yang terdampak buruk waktu itu, seperti usaha yang harus terpaksa ditutup,
Akibat pandemi. Iya, karena tidak boleh berkerumun kan. Iya. Harus jaga jarak. Kemudian ada yang berhenti bekerja dan dulu dia bekerja di perantauan, terpaksa pulang karena di sana pun sudah tidak bekerja. Kemudian banyak usaha-usaha yang tutup di desa ini. Tapi bersyukur juga pemerintah masih membantu masyarakat dengan banyaknya bantuan-bantuan dari pemerintah seperti BLT. BLT dana desa juga ada. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun lah kalau BLT dana desa ini. Kemudian pengembangan UMKM yang dibantu oleh dinas sosial kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ada juga dari pengusaha-pengusaha yang mencoba juga membantu masyarakat di sini, seperti pengembangan usaha-usaha kecil seperti penjual-jual kue, makanan-makanan ringan. Jadi kalau ini Pak tentang program dana desa ini, kalau ada kegiatan-kegiatan apakah menurut pantauan Bapak pelaksanaan kegiatan itu apakah secara padat dengan karya Pak? Sebenarnya iya, cuma terkadang kan sebenarnya tujuan bantuan ini kan untuk membantu sebenarnya, tapi sebagian masyarakat ini kan kurang memahami. Maksud kita kan Pak agar terbantu. Iya. Tapi sebagian masyarakat itu sebagian kecil masyarakat itu kurang memahami tujuan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, terlebih seperti Desa Labuan Rasuki, dana Desa Labuan Rasuki itu juga sudah berjalan 3 tahun untuk disalurkan ke penerima memang yang layak menerima yang terdampak buruk akibat pandemi COVID-19 tersebut. Ada lagi? Jadi begini Pak, setelah diluncurkan oleh pemerintah program pengentasan kemiskinan ekstrim ini, tentunya kan banyak sekali masyarakat yang telah merasakan manfaatnya ataupun dampaknya Pak. Jadi perkembangannya setelah diluncurkannya pengentasan kemiskinan ekstrim ini, menurut pantauan Bapak sebagai tokoh masyarakat, kira-kira sejauh mana Pak? Sangat bagus sekali. Sudah banyak usaha-usaha yang dulu tutup itu sudah dibuka lagi. Ada yang dulu yang pulang kemarin dari perantauan, dari luar desa kita ini, balik ke desa ini, pulang ke desa ini, membuka usaha dengan dari bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Banyak juga sekarang program-program yang memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Baik dari dinas sosial. Banyak dari pengusaha-pengusaha juga ada. Kemudian dari pemerintah, apalagi Desa Labuan Rasuki ini sekarang sedang mengembangkan pertanian, di bidang pertanian. Untuk di bidang, menurut informasi dari pemerintah desa yang kami terima, ada namanya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Itu bersumber dari dana desa juga untuk dikembangkan di desa ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu masyarakat ini berniat mengembangkan pertanian ini. Istilahnya nanti berkelanjutan lah Pak. Harapan kita seperti itu. Jadi begini Pak ya, setelah dilaksanakannya program pengentasan kemiskinan ini, tentunya seperti Bapak sampaikan tadi, masyarakat kita sudah sangat terbantu. Betul sekali. Jadi harapan kita tentunya ke depannya program ini terus berkelanjutan ya Pak ya, sampai nanti kemiskinan ekstrim ini bisa terkikis. Bisa diatasi. Jadi kira-kira bagaimana kesimpulan Bapak dalam program pemerintah pengentasan kemiskinan ini? Dan apa harapan Bapak? Harapan saya atau harapan kami selaku warga Desa Labuan Rasuki, mudah-mudahan ya program-program ini semoga berlanjut terus lah. Terlebih mengenai ini program pemerintah yang terbaru saat ini untuk tahun 2022 ini masalah soal ketahanan pangan. Jadi kami masyarakat merasa tertarik juga dengan pengembangan masalah pertanian, karena selama ini kan kita hanya fokus padi. Belum pernah kita mencoba tanaman lain selain padi. Jadi ini mudah-mudahan ke depannya program-program ini berlanjut terus sampai masalah
kemiskinan ekstrim ini dapat diatasi dan masyarakat sudah walaupun menuju sejahtera lah. Iya. Saya katakan menuju sejahtera supaya kehidupan ekonominya naik, supaya kemiskinan ini bisa dientaskan lah dari Desa Labuan Rasuki ini. Nah, seperti itulah harapan kami. Ya, mudah-mudahan lah Pak, kami juga dari tim pendamping desa Pak akan senantiasa membantu desa. Iya. Bagaimana program-program pemerintah ini Iya. dapat tersalur kepada warga kita. Iya, Pak. betul sekali. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Labuan Rasuki. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi bisa memberi gambaran kepada kita dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim. Sampai jumpa, terima kasih.